Ada integrasi kebudayaan dengan pendidikan. Disampaikan oleh Pak Menteri kemarin waktu rakor di Jakarta itu, kebudayaan tidak hanya sekedar mental saja di pendidikan, tapi bagaimana dia betul-betul masuk ke semua relung yang ada di pendidikan itu. Jadi tidak hanya sekedar akan dirubah dari firman lama. Kalau memang dulu dianggap kebudayaan cuma penyertal saja, sekarang dia inti di mana-mana. Kalaupun dia tidak menambah mata pelajaran, tapi dia masuk ke mata pelajaran apa saja di sekolah. Harus seperti itu. Guru matematika, misalnya, guru fisika, mereka bisa mengajarkan teknologi tentang pembangunan rumah tradisional, tahan gempa misalnya. Bagaimana mengikat secara pramuka itu ditemukan di rumah tradisional, Pak. Itu bisa diajarkan. Jadi kita perkuat guru-guru kita internalisasi bagaimana mereka mengajarkan tentang sesuatu yang bisa selain itu dengan berbasis budaya yang ada di lingkungan kita masing-masing. Bagaimana mengajarkan manajemen misalnya, ketika membangun sebuah candi, itu manajemennya lebih canggih dari yang sekarang. Kita punya diktator pasar namanya, itu ada top manajemennya, ada kawasannya, semuanya ada sama seperti sekarang. Sehingga teknologi membangun candi di masa lalu itu, kalau direncanakan dengan sangat baik sekali. Kita ada manajemennya, mengelola orang, itu bisa kita ajarkan di sekolah. Bagaimana mereka berdasar, kita bisa bayangkan candi bangunan sebesar itu tidak mempergunakan sekarang sudah keren yang besar, angkat batu dulu tidak ada. Jadi orang dulu itu memang lebih canggih. Nah ini fungsinya, tentu di Undang-Undang Pendidikan sudah disebutkan, barangkali ini tidak perlu saya bacakan, Bapak mungkin lebih tahu. Bagaimana juga salah satunya di pasal 28 itu, setiap orang berhak mengembangkan diri menurut pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh memadai efek seni dan budaya di undang-undang kita. Lalu terus sampai ke bawah. Poin penting dari situ disebutkan bahwa integrasi kebudayaan dalam fungsi pendidikan lain adalah akar dalam pendidikan. Pendidikan adalah harus berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan nasional. Jadi harus berakar pada nilai-nilai itu. Di beberapa tempat ada sekolah itu yang memang mengembangkan ini gurunya yang kreatif gitu. Bagaimana mereka mengajarkan matematika itu, tapi belajarnya di tempat-tempat entah itu kebun karet, entah itu di cagar budaya, sehingga anak-anaknya menjadi sangat antusias dan sangat betah menerima pelajaran itu. Matematika pelajaran sulit buat mereka, karena dulu saya tahu itu bagaimana orang di Sumatera Barat itu kalau jual kerbau, ditutup sarung, cuma pakai kode gitu. Itu toleransi, Pak. Kita tahu orang ini saya jual 9 juta, di sini kita orang cari diri, dan tidak ada yang tahu. Itu kearifan masa lalu, ada kode-kodenya. Dan itu dipakai cara menghitung cepat itu oleh guru-guru matematika sebetulnya. Itu sudah punya di masa lalu. Dan budaya menghargai antar pedagang itu tidak saling diri, itu yang dipakai sebetulnya. Itu tuh pakai sarung, mereka bicara. Ini misalnya 20 juta, barang ini bisa 8 juta. Karena tidak ada yang tahu. Artinya persaingannya sangat sehat. Itu masih di konjual ternak di Minang itu masih melakukan. Kalau dulu namanya Direktorat Tinggalan Purbakala, sekarang disebut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman. Sejarahnya tidak, tentunya Cagar Budaya dan Permusiuman. Ini yang terakhirnya, sejarahnya tidak. Lalu kemudian ada Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Pengembangan Nilai Kebudayaan, ini sejarah di sini. Lalu ada Direktorat Internalisasi Diplomasi Kebudayaan. Ini yang baru nama direktoratnya. Ini berkaitan dengan kawasan strategis nasional dan yang saya kita ajukan sebagai World Heritage nantinya adanya di direktorat ini. Jadi kalau penyengah misalnya kita bisa maju ke sini kalau kita mau mengajukan, atau mungkin ada entah tenun entah apa yang ada di Kepri, kita bisa buat itu. Lalu diplomasi budaya itu dianggap sangat penting. Bagaimana dilakukan oleh Jepang dan Korea itu memasuki ranah-ranah negara lain. Sehingga dia maju tegak berdiri, dia bangga dengan budaya mereka. Yang sebetulnya budaya mereka itu juga hampir sama dengan kita. Santunnya mungkin juga hampir sama dengan budaya kita di Melayu. Lalu kemudian ada di sini ada pusat
penelitian dan pengembangan kebudayaan, ini juga kebudayaan, kalau ini ada pusat pengembangan kebudayaannya, SDM-nya. Nah sekarang kalau kita lihat terutama di daerah adalah SDM-nya tentunya yang masih sangat kurang. Di kebudayaan, seluruh bidang kebudayaan dan pariwisata, karena ada arkeologi misalnya, antropologi, sosiologi, itu tidak satupun jarang yang terima gitu. Kalaupun mereka mengajukan, tapi ada sejarah-sejarah logistiknya Pak, yang tidak pas untuk kita gitu ya. Karena ke depan ini relatif kompetensi, begitu kinerja tentunya harus orang-orang yang betul-betul yang menjalankan tugas itu, karena kemudian dan sangat spesifik. Kalau biasanya ya seni misalnya. Nah, itu yang dihinari. Nanti ada pusat pengembangannya yang akan masuk ke daerah nanti memberikan pelatihan. Bahkan Menteri menyampaikan kemarin kalau daerah membutuhkan teman-teman yang sekolahkan, Kementerian itu punya beasiswa untuk mendidik SDM yang ada di daerah. Sebetulnya di pariwisata dan ekonomi kreatif juga ada seperti ini Pak. Jadi kita linknya nanti juga bisa ke pariwisata dan ekonomi kreatifnya, bisa juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih bersifat yang sangat murni, sementara kalau yang di pariwisata itu yang sifatnya kreatif, yang bisa dijual dalam tanda petik, misalnya film, foto, lalu ada tari-tari, seperti itu. Tapi kalau yang bersifat murni ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita cermati sekarang belum banyak penggabungan antara dinas di daerah yang pendidikan yang kebudayaan karena masih karena juga kebudayaan yang berwisata dan tidak mudah memang tapi itu ada perdanya saja kalau baru bisa dibentuk itu tidak masalah asalkan memang kita kan menuju visi bidang kebudayaan adalah itu yang kita tuju bersama-sama ketika penggabungan pendidikan